Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopiranda Putri, NPM 1910210048, kelas reguler 1, klaster 2, kelas 5. Saya dari Prodi Pendidikan Islam dan Usia Dini, Fakultas Agama Islam Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pengasuhan orang tua terhadap perkembangan anak. Nah, sebelum kita membahas tentang judul di atas, kita harus tahu dulu apa itu perkembangan anak. Perkembangan anak yaitu proses di mana si kecil mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Bisa dikatakan bahwa perkembangan anak ini mengacu pada urutan perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran yang terjadi pada anak sejak ia lahir hingga awal masa dewasa. Sedangkan pengasuhan orang tua merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa keterlibatan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak, di mana baik buruknya seorang anak itu tergantung bagaimana orang tua dalam mengajarinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pola asuh. Pola asuh yaitu terdiri dari kata pola dan asuh, yang kata pola itu sendiri berarti model, sistem, cara kerja, dan bentuk. Sedangkan kata asuh sendiri berarti menjaga, merawat, mendidik anak agar anak tersebut dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan pendidikan utama sebelum anak memperoleh pendidikannya di sekolah. Jadi, keluarga itu tidak hanya berfungsi sebagai penerus keturunan saja, tetapi sebagai pembentuk kepribadian seorang anak. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh merupakan pengasuhan yang diberikan oleh orang tua sejak anak di dalam kandungan sampai ia lahir serta tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang dewasa. Pola asuh ini pun terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, pola asuh permisif, yaitu orang tua cenderung memberikan kebebasan penuh kepada anak tanpa adanya batasan aturan dari orang tua. Contohnya, seperti orang tua tuh membiarkan anaknya bermain game terus-menerus tanpa adanya batasan, tanpa adanya jam jam terakhir main game itu jam berapa gitu. Terus tidak memberikan teguran jika anak berperilaku buruk, seperti misalnya anak ini bolos sekolah, merokok, mencuri, dan lain-lainnya. Nah, selain pola asuh permisif, ada juga yang kedua yaitu pola asuh otoriter, yaitu orang tua cenderung menerapkan peraturan yang ketat sehingga anak tidak adanya kesempatan untuk mengemukakan pendapat, serta anak harus mengikuti segala peraturan yang dibuat oleh orang tua. Contohnya, misalnya orang tua ini selalu memaksa anaknya untuk mengikuti segala kemauannya. Orang tua melarang anak laki-lakinya untuk bermain dengan perempuan tanpa memberikan penjelasan atau alasan kepada si anak ini, Bu. Jadi ibaratnya kalau pola asuh otoriter ini orang tuanya cenderung posesif gitu, Bu, kepada anak. Terus yang ketiga, ada juga pola asuh demokratis, yaitu orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat, seperti memberikan pujian atau hadiah kepada anak jika anak tersebut memiliki perilaku yang benar, serta memberi hukuman atau kayak peringatan, sanksi gitu, Bu, kepada anak jika anak ini memiliki perilaku yang tidak benar. Contohnya seperti keikutsertaan orang tua dalam menemani anak belajar, bermain tanpa harus memaksa anak itu untuk bermain. Misalnya gini, Bu, misalnya anak ini nggak mau bermain, tapi orang tuanya ini nggak boleh memaksa anak ini untuk
udah sana main sana, itu tidak boleh ya Bu. Terus selain itu ada juga syarat pola asuh yang efektif. Yang pertama, pola asuh itu harus dinamis, di mana pola asuh ini harus sejalan dengan meningkatnya tumbuh kembang anak. Yang kedua, ada pola asuh itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemauan si anak, Bu. Yang ketiga, ayah dan ibu harus kompak dalam menerapkan pola asuh yang sama kepada anak. Yang keempat, pola asuh mesti disertai perilaku positif dari seorang orang tua. Yang kelima, komunikasi efektif, yaitu misalnya orang tua meluangkan waktunya untuk bercerita dan mengobrol kepada anaknya. Nah, menurut Harlock, faktor utama yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu yang pertama, kepribadian orang tua. Setiap orang tua memiliki kepribadian yang berbeda. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pola asuh anak. Misalnya nih Bu, orang tuanya lebih gampang marah. Mungkin sadar tidak sadar dengan anak itu kan dia Bu instingnya anak itu kan Bu dia peniru yang handal gitu. Jadi kalau orang tuanya itu gampang marah, mungkin anaknya pun sedikit banyaknya juga bakalan ikut orang tuanya gitu Bu. Maka orang tua yang sensitif lebih berusaha untuk mendengarkan anaknya. Yang kedua, persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Sadar atau tidak sadar, orang tua bisa mempraktikkan hal-hal yang pernah ia dengar dan ia rasakan dari orang tuanya sendiri. Orang tua sering dikritik juga akan membuatnya dia gampang sensitif. Orang tua yang sering dikritik juga akan membuat ia gampang mengkritik anaknya sendiri ketika ia mencoba melakukan sesuatu hal yang baru. Yang ketiga, agama dan keyakinan. Nah, nilai-nilai agama dan keyakinan ini juga mempengaruhi pola asuh anak, Bu, di mana mereka akan mengajarkan si kecil berdasarkan apa yang ia tahu, misalnya berbuat baik, sopan, kasih tanpa syarat atau toleransi. Jadi, semakin kuat keyakinan orang tua, semakin kuat pula pengaruhnya ketika mengasuh si kecil. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pengaruh lingkungan. Orang tua muda atau baru yang memiliki anak cenderung belajar dari orang-orang di sekitarnya, baik dari keluarga, teman, ataupun tetangganya yang sudah menikah. Serta baik buruknya pendapat yang ia dengar, ia akan mempertimbangkannya untuk mempraktikkan kepada anaknya. Nah, yang kelima yaitu pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki banyak informasi tentang parenting, tentu misalnya lewat buku, seminar, dan lain-lainnya, itu akan lebih terbuka untuk mencoba pola asuh yang baru didapatnya. Nah, yang keenam yaitu usia orang tua. Usia orang tua sangat mempengaruhi pola asuh. Misalnya nih, orang tua yang muda cenderung menuruti kehendak anaknya dibanding orang tua yang lebih tua. Usia orang tua ini juga mempengaruhi komunikasi ke anak. Orang tua dengan jarak yang terlalu jauh dengan anaknya akan perlu kerja keras dalam menelusuri dunia yang sedang dihadapi si kecil. Penting bagi orang tua untuk memasuki dunia si kecil. Yang ketujuh, yaitu jenis kelamin. Ibu biasanya bersifat merawat, sementara ayah biasanya lebih ke pemimpin. Ayah biasanya mengajarkan rasa aman kepada anak dan keberanian dalam memulai sesuatu yang baru. Sementara ibu cenderung memelihara dan menjaga si kecil dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, yang kedelapan yaitu status sosial ekonomi. Orang tua dengan status ekonomi sosial biasanya lebih memberikan kebebasan kepada si kecil
untuk bereksplorasi atau mencoba hal-hal yang lebih bagus atau lebih hal-hal yang belum pernah ia coba sebelumnya. Sementara orang tua dengan status ekonomi yang rendah lebih mengajarkan anak untuk bekerja keras. Nah, yang kesembilan yaitu kemampuan anak. Orang tua sering membedakan perhatian terhadap anaknya yang berbakat. Misalnya anak yang normal dan sakit, itu orang tua cenderung memberikan pilih kasih kepadanya, Bu. Nah, yang ke-10 itu ada situasi. Anak yang penakut mungkin tidak diberikan hukuman lebih ringan dibanding anak yang agresif dan keras kepala. Sekian itu saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh anak. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.